Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dengan pujian sebanyak-banyaknya atas segala nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita lihat masih banyak kaum muslimin di luar sana ketika azan sudah dikumandangkan masih sibuk dengan jual belinya, masih sibuk dengan urusan-urusan dunia lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, dimudahkan kita menuju masjid ini. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya yang hadir di masjid ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita renungkan tentang orang yang jauh dari Islam. Jauh dari Islam bukan berarti hanya orang yang tidak mengaku muslim. Terkadang seseorang lahir dari keluarga Islam, namanya Islami, KTP-nya Islam, tetapi hatinya jauh sekali dari Islam. Apa tanda-tandanya? Orang yang mulai jauh dari Islam biasanya dia mulai berat melaksanakan sholat. Kemudian Al-Quran mulai jarang dia baca. Kemudian majelis ilmu mulai dia tinggalkan. Kemudian dia tidak tahu mana halal, mana haram. Tahu tapi mengabaikannya. Kemudian dia lebih mencintai urusan dunia
daripada urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Di dalam surah Toha ayat 124. Masyarul muslimin, kita sering melihat orang memiliki harta, jabatan, kendaraan yang mewah, rumah yang besar, yang megah, yang indah, tetapi hatinya penuh dengan kegelisahan. Hidupnya terasa sempit, pikirannya penuh beban. Mengapa? Karena hati manusia diciptakan hanya akan tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Tenang bukan dengan mendengar musik, bukan dengan yoga, meditasi dan lainnya. Tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari Islam tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya kecil, meninggalkan satu waktu sholat. Kita tahu sholat adalah fardu ain, wajib bagi diri kita masing-masing bagi seorang muslim. Awalnya dia lalaikan, akhirnya dia tinggalkan. Kemudian dia berbuat salah, berbuat dosa, dia tunda taubatnya. Kemudian dia menganggap dosa itu biasa. Kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Lama-kelamaan hatinya menjadi keras bagaikan batu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa maka akan muncul titik hitam di hatinya. Masyaallah muslimin, jika dosa terus dilakukan tanpa bertaubat, titik hitam semakin banyak sampai hati menjadi gelap, hitam dan keras. Masyaallah muslimin, dahulu ada seorang laki-laki bernama Fudail bin Iyad, seorang ulama. Sebelum menjadi ulama yang besar tentunya, yang masyhur, beliau bukanlah orang yang dikenal sebagai orang yang baik. Beliau bahkan dulu adalah seorang perampok jalanan yang tentunya ditakuti oleh banyak orang. Suatu malam Fudail hendak memanjat sebuah rumah seseorang dengan niat yang buruk tentunya. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba beliau mendengar seseorang sedang membaca Al-Quran, yakni surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat mendengar ayat ini, beliau terdiam. Hatinya bergetar. Beliau berkata, "Ya Allah, sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya." Beliau menangis. Malam itu menjadi malam yang mengubah hidupnya. Fudail bin Iyad kemudian seketika meninggalkan maksiat, bertaubat dengan sungguh-sungguh, lalu belajar agama hingga akhirnya menjadi seorang ulama besar yang tentunya dihormati oleh banyak orang. Apa pelajaran dari kisah ini, ma'asyiral muslimin?
Tidak ada orang yang terlalu jauh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah, petunjuk bisa datang kapan saja. Kemudian satu ayat Al-Qur'an bisa saja mengubah seluruh hidup seseorang. Kemudian jangan pernah kita meremehkan satu kata, yakni taubat. Jangan pernah diremehkan. Segera ketika melakukan dosa. Kalau seseorang tadi Fudail bin Iyad, perampok jalanan, dikenal dengan keburukannya, bisa saja berubah menjadi ulama besar, maka siapapun di antara kita yang merasa jauh dari Allah, jauh dari agama, masih memiliki jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jangan kita katakan dosaku terlalu besar, tapi katakan rahmat Allah lebih besar. Semoga Allah menjaga hati kita agar selalu dekat dengannya. Ma'asyiral muslimin. Namun kabar gembiranya adalah tadi pintu taubat dari Allah tidak akan pernah tertutup selama nyawa kita masih belum ditenggorokan. Sejauh apapun seseorang pergi, Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan jalan untuk kembali. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak dosa terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 53. Masyaallah muslimin, Allah memanggil pelaku dosa dengan sebutan yang penuh kasih sayang, yakni wahai hamba-hambaku. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala selama dia masih hidup dan ingin bertaubat tentunya. Allah menjanjikan ampunan bagi semua dosa, termasuk dosa besar sekalipun. Allah janji jika pelakunya bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ayat yang mulia ini merupakan salah satu ayat yang paling memberikan harapan kepada kita semua, khususnya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam bertaubat. Maka kaum muslimin, pada hari ini jika kita merasa mulai jauh dari Allah, marilah kembali. Mulailah dari hal yang kecil. Kita jaga sholat 5 waktu, kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita berkumpul dengan orang-orang soleh yang selalu mengingatkan kita. Kemudian kita memperbanyak istighfar, kemudian memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menunggu hari tua untuk berubah, karena kita tidak tahu apakah besok kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga Allah tidak palingkan hati kita setelah Allah beri kita petunjuk, dan Allah dekatkan kita kepadanya, dan dekatkan keluarga kita kepada agamanya, dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman,
orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhumul adla wat taqwa wa'idhum minaz zulmi wal hawa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al biladana baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana